Jenderal Urip Sumoharjo adalah Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia yang pertama pada masa awal pembentukannya setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ia lahir dari keluarga Sumoharjo atau seorang guru pada tanggal 22 Februari 1893 di Purworejo, Jawa Tengah. Nama kecilnya adalah Muhammad Sidik, yang merupakan cucu Mbah Glondong Rayi atau ayah Sumoharjo, yang tinggal di Banyu Urip, tepatnya di Purworejo, dan cucu Raden Tumenggung Wijoyo Kusumo atau mertua Sumoharjo, Bupati Trenggalek, Jawa Timur. Muhammad Sidik sejak kecil dikenal sebagai seorang anak yang pendiam dan nakal. Akan tetapi ia sangat disenangi, disegani, dan menjadi panutan bagi teman-teman sebaya tepat di desanya, karena seringkali memberi perlindungan dan pertolongan kepada teman-temannya. Oleh karena kenakalannya itu, ia jatuh dari pohon di pekarangan rumahnya sampai pingsan. Mendengar kejadian ini, kakeknya yang merupakan Bupati Trenggalek menjadi sangat prihatin dan cemas, sehingga agar cucunya itu tidak keterusan menjadi anak yang nakal, kemudian namanya yang semula Muhammad Sidik diganti dengan nama Urip. Mula-mula Urip Sumoharjo dimasukkan ke sekolah Jawa. Setelah itu akan dipindahkan ke sekolah yang dikepalai oleh ayahnya sendiri, tepatnya di HIS. Sekolah itu dipilih supaya Urip Sumoharjo dapat lancar berbahasa Belanda, agar kelak dapat menjadi bupati seperti kakeknya. Bahasa Belanda itu menjadi syarat mutlak untuk menjadi bupati pada waktu itu. Urip Sumoharjo dapat juga menyelesaikan sekolahnya di HIS pada tahun 1906. Urip Sumoharjo kemudian bersiap-siap untuk memasuki pendidikan di sekolah bagi pegawai Bumi Putra. Ketika itu disebut Osvia pada tahun 1908, tepatnya di Magelang. Inilah pertama kalinya Urip Sumoharjo berpisah dengan orang tua dan adik-adiknya dengan kawan-kawan di desanya. Osvia adalah lembaga pendidikan khusus bagi anak-anak priai yang kelak akan dijadikan pegawai Pangreh Praja. Disiplin yang diterapkan di sekolah ini sangat ketat. Murid-murid diajar agar mematuhi setiap peraturan. Mereka harus bisa menempatkan dirinya sebagai seorang calon pegawai. Pada tahun 1910, Urip Sumoharjo berhasil menyelesaikan pendidikan bagian pertama Osvia. Walaupun angka-angka rapornya banyak yang merah, namun ia berhak untuk melanjutkan pelajaran ke bagian kedua. Pada waktu itulah ia mengambil suatu keputusan yang akan menentukan jalan hidupnya untuk masa-masa depannya. Urip Sumoharjo tidak memilih menjadi bupati sesuai harapan orang tuanya. Untuk itu, ia akan memilih pergi ke Jakarta untuk mendaftarkan diri ke sekolah militer. Tanpa singgah di Purworejo dari Magelang, Urip Sumoharjo langsung berangkat ke Jakarta. Ia mendaftarkan diri dan diterima di sekolah militer di Jatinegara. Sesudah itu, ia menulis surat kepada ayahnya. Dalam surat itu, Urip Sumoharjo menceritakan latar belakang mengapa ia memilih sekolah militer. Ia meminta maaf kepada ayahnya atas semua tindakan yang telah diambilnya. Secara terus terang, dikatakannya bahwa ia tidak berminat untuk menjadi pegawai.
Pada tahun 1914, Urip Sumoharjo lulus dari sekolah militer. Urip Sumoharjo ditempatkan di Banjarmasin. Ia berangkat dengan kapal KPM dari Jakarta. Sebelum berangkat, dijualnya sepeda motornya Harley Davidson. Dan dari hasil penjualan itu, dibelinya beberapa pasang seragam baru. Setelah melewati Surabaya, kapal yang membawa Urip Sumoharjo merapat ke pelabuhan Banjarmasin. Ketika berdinas di Kalimantan, ia beberapa kali dipindah ke berbagai daerah Samarinda, Balikpapan, Kalimantan Utara, dan daerah lainnya. Setelah 7 tahun, ia dipindah ke Cimahi, kemudian ke Purworejo. Pada tahun 1925, ia dipindah lagi ke Magelang. Di kota ini, ia berkunjung ke mantan gurunya yang mengajar di Osvia Magelang yang bernama Subroto. Guru ini memiliki seorang putri yang cantik bernama Rohmah. Di dalam pertemuan itu, ia jatuh hati kepada putri cantik itu. Kemudian pada tanggal 7 Mei 1926 diperlangsungkan upacara pernikahan. Setelah itu, ia dipindah ke Surabaya dan kemudian tahun 1927 dipindah lagi ke Ambarawa dengan dinaikkan pangkatnya menjadi kapten. Pada tahun 1932, Urip Sumoharjo dipindah tugaskan di Jatinegara. Ketika terjadi pemberontakan di kapal De Seven Provincen pada tahun 1933, ia menghadapi persoalan karena tidak berpihak kepada pemerintah kolonial. Dalam perdebatan dengan rekan-rekannya, ia mengutarakan bahwa sudah masanya pemerintah mengubah sikap terhadap rakyat Indonesia. Ada beberapa orang yang sependapat dengan dia, tetapi ada yang berpendapat lain, terutama para perwira Belanda. Akibatnya terjadi saling mencurigai, dan Urip Sumoharjo termasuk salah seorang perwira Indonesia yang dicurigai oleh teman perwira Belanda. Ketika terjadi kerusuhan yang terjadi di Padang Panjang, Sumatera Barat, yang memakan korban seorang kontrolir Belanda dan seorang tentara KNIL, Urip Sumoharjo dipindahkan ke daerah ini. Ia berhasil mengamankan kerusuhan itu, kemudian dinaikkan pangkatnya menjadi mayor. Pada bulan Juli 1935, sebulan cuti dari Belanda, Urip Sumoharjo diangkat sebagai komandan militer di Purworejo. Pada tanggal 31 Agustus 1938, ia berkonflik dengan bupatinya terkait dengan penyelenggaraan peringatan kelahiran Ratu Wilhelmina. Kemudian dipindah ke Gombong dengan pangkat Letnan Kolonel. Karena tersinggung dengan perlakuan itu, kemudian ia mengundurkan diri dari dinas militernya. Kawan-kawannya menyayangkan hal itu. Mereka mencoba memujuk Urip Sumoharjo agar menerima keputusan Departemen Perang. Tetapi Urip Sumoharjo tidak mengenal kompromi bila harga dirinya diinjak-injak. Ia tidak bersalah dan karena itu menolak untuk dihukum. Setelah pensiun, Urip Sumoharjo memilih tinggal di kota Yogyakarta. Oleh karena itu, ia merasa tidak nyaman hidup di kota itu. Kemudian pindah ke Gentan, sebuah desa yang terletak di antara Yogyakarta dan Pakem, untuk berkebun anggrek. Di desa ini, ia sangat ramah dan dihormati oleh penduduk di sekitarnya, mendapat sebutan Doro Mayor, mengembangkan kebun anggrek. Pada tanggal 17 Januari 1948, Letnan Jenderal Urip Sumoharjo tidak dapat menerima kebijakan dengan adanya perjanjian Renville.
dan menuduh pemerintah mengkhianati angkatan perangnya sendiri. Karena itu, ia minta berhenti dari jabatannya sebagai kepala staf dan mengundurkan diri dari dinas militer. Ia kemudian diminta menjadi penasehat militer presiden, tetapi perhatiannya sudah jauh berkurang. Ia tak mungkin lagi mengalahkan rasa kecewanya. Sementara itu, penyakit jantung mulai menyerangnya. Suasana konflik pemerintah Republik Indonesia dengan Belanda masih sering kali berkecamuk, tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Penyakit jantungnya memaksa ia beristirahat di rumah. Pada tanggal 17 November 1948, kepala staf angkatan perang itu meninggal dunia dan jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Urip Sumoharjo setelah meninggal dunia menerima tanda jasa penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh istrinya. Berturut-turut adalah Bintang Mahaputra pada tahun 1960, Bintang Republik Indonesia pada tahun 1967, dan Bintang Kartika Eka Paksi pada tahun 1968. Lebih dari itu, pemerintah kemudian menetapkan Urip Sumoharjo sebagai pahlawan nasional. Di pekarangan AMN yang sekarang bernama Akabri, pada bulan Maret 1964 diresmikan batu peringatan untuk memperingati Urip Sumoharjo sebagai pendiri dari Akademi Militer tersebut. Semoga bermanfaat.